Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa mawalah. Allahumma rabbana hdina fa innaka anta khairu man hadana wa zakki nufusana fa innaka anta khairu man zakkaha. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد. Bapak, Ibu Dewan Guru, Tazkiyah IIBS Malang yang saya hormati, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan madrasah Ramadan. Ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada kita. Senang pol-polan kepada kita karena kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan. Yang mana kalau kita sukses di madrasah Ramadan, jaminannya itqun minan niran, selamat dari api neraka. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa alaihi wassalam, Ya Musa, inni istafaituka wa akhtartuka wa kallamtuka. Musa, aku pilih kamu. Aku spesialkan kamu. Kamu saya ajak ngomong langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah ngomong sama Nabi Musa alaihi salam. Tapi ketahu enggak Musa, aku ngomong langsung dengan kamu, baini wa bainaka 70,000 hijab. Antara aku dan kamu ada 70,000 hijab. Wa sayati ummatun fi akhir zaman, akan datang sebuah umat di akhir zaman, wahum as-saimun, mereka umat yang ahli puasa. La khalufuhum atyabu indi minal misk, bau ndak enak mereka itu lebih saya cintai daripada minyak misk. Jadi bau kita, puasa yang enggak enak itu dicintai oleh Allah. Makanya kalau mazhab Imam Syafi'i mengatakan puasa siang hari itu makruh sikat gigi, makruh bersiwak. Kenapa? Li'annahu adhaba ma ahabballahu ta'ala. Karena dia menghilangkan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika mereka puasa, bibir mereka putih. Ketika menjelang puasa, rafa'tu tilkal hujub. Ketika menjelang berbuka puasa, saya hilangkan, saya singkap 70,000 hijab tersebut, dan saya mengampuni setiap orang yang beristighfar kepadanya, dan saya mengabulkan doa setiap orang yang berdoa kepadaku. Aku kabulkan hajat mereka. Nabi Musa alaihissalam berkata, Allahumma rabbana ij'alni minhum. Ya Allah, kalau begitu jadikanlah saya seperti mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, hiya li ummati Muhammadin khasah. Kemuliaan itu adalah khusus bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka kita menjadi umat Muhammad diberikan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang mana kita dikasih jaminan surga, jaminan itqun minan niran. Surga. Al-Quran mengatakan a'udzu billahi ta'ala minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, ayo berlomba-lombalah kalian, ayo cepat-cepat berlari, badiru, segera, ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dan surga yang mana luasnya seperti luas langit dan bumi. Satu orang mendapatkan jatah surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Untuk siapa itu surga? U'iddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita puasa, tujuan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin kita lewat Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, u'iddat lil muttaqin. Surga itu milik orang yang bertakwa, milik kita, milik manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz Aziz, surga itu diciptakan untuk manusia, bukan untuk jin. Jibril. Bukan untuk yang lain, bukan untuk malaikat. Baik. Makanya ada kabar, ada hadis bahwa yatamanna Jibril ayyakuna min ibni Adam. Jibril itu berangan-angan pengen supaya Jibril menjadi siapa? Min ibni Adam, dari golongannya anak Adam. Aneh kan? Ini biasanya orang pengen jadi malaikat. Ini malaikat pengen jadi manusia. Ada orang pengen jadi malaikat? Ada. Sudah dia pengen jadi malaikat, gak sabar ngempet pengen jadi malaikat, disampaikan kepada orang, ngajak orang, dakwain orang, akhirnya gak jadi malaikat, malah masuk penjara. Tahu kan? Ya kan? Edan atau Edan? Malah masuk penjara. Pengen jadi malaikat. Loh, ini malaikat pengen jadi manusia. Karena apa? Enak jadi menungso iku. Surga niku nyiapno kanggo sapa? Nyiapno kanggo menungso, ora kanggo malaikat. Malaikat iku mung panitia. Malaikat tuh panitia. Ayo, malaikat sopo sing bagian jaga swarga? Ridwan. Untuk siapa malaikat Ridwan sekarang pada bulan Ramadan dan teman-temannya itu menghias surga luar biasa, membangun surga luar biasa, api pol. Kanggo sopo? Kanggo malaikat, kanggo menungso, bukan kanggo mereka sendiri, ndak, kanggo kita semuanya. Amin ya rabbal. Buat kita, masya Allah, mereka cuma panitia. Maka kita bangun surga sekarang di sini lewat apa? Lewat lembaga pendidikan kita. Di malaikat sekarang lagi sibuk menyiapkan surga buat kita, buat Pak Aziz. Amin ya rabbal alamin. Ya, paling dhuwur dhewe insyaallah. Amin. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Wa fi riwayatin dalam riwayat
ibnu Adam iyalullah. Anak Adam itu keluarganya Allah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu malaikat Jibril itu pengen jadi manusia. Biar apa? Masuk surga. Kan gitu kan? U'iddat lil muttaqin. Surga lil muttaqin, bukan u'iddat lil malaikatil muqarrabin. La. Tapi u'iddat lil muttaqin. Jadi mulia mana manusia sama malaikat? Ayo kira-kira mulia mana manusia sama malaikat? Jenengan iki turunannya siapa? Adam. Adam itu siapa? Rajanya malaikat. Wa idqu apa? Wa qul nasjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua malaikat diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam. Siapa rajanya? Adam. Makanya jenengan semuanya ini adalah keturunan raja. Raja ini surga. Maka jenengan aslinya, tempatnya, kedudukannya itu di mana? Surga. Jadi semuanya ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke surga lagi. Amin ya rabbal alamin. Maka enggak salah kalau saya katakan ahli-ahli surga. Karena apa? Aslinya jenengan penduduk surga. Jenengan tahu di Malang ada orang Cina, lahir di Malang, sudah jadi orang Malang, KTP-nya Malang, tapi apa? Tetap kita mengatakan wong Cino. Gitu apa betul? Cino. Ada orang Arab, ya kan? Di Ampel situ sana banyak. Ya. Ada orang Arab sudah bertahun-tahun, anak turunnya, bapak-bapaknya tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, tapi tetap kita mengatakan orang Arab, kak wong Surabaya. Maka jenengan semuanya aslinya adalah penduduk surga. Kemudian sekarang sementara dimutasi dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk duduk hidup di dunia. Insya Allah ini ada kabar, jenengan semuanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke surga. Amin ya rabbal. Lewat apa? Lewat Ramadan. Jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah untuk melayani kita. Coba, ayo malaikat siapa yang bagi rezeki? Hei, malaikat siapa yang bagi rezeki? Mikail nurunin hujan. Malaikat siapa? Mikail. Untuk siapa rezeki? Untuk kita. Jadi malaikat itu cuma apa ya? Jadi pembantu kita. Masya Allah. Malaikat Mikail insya Allah semuanya yang hidup tidak akan pernah nggak makan bunga. Makan. Makanya kita jadi orang yang bertakwa. Jangan takut tidak makan. Wah. Mati ya, yang di rumah sakit itu di samping kanan kirinya banyak makanan atau enggak? Banyak makanan kan? Jadi walaupun anda sakit selagi masih hidup makan, karena lambe iki ono sing suwe, ono sing nyuwek, ono sing lotek. Itu bahasa Indonesianya apa itu? Selagi ini terbuka pasti makan kita. Baik. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat namanya malaikat Malik. Tahu malaikat Malik? Malaikat paling keren. Malaikat penjaga neraka.
malaikat penjaga neraka, malaikat Malik dan teman-temannya disiapkan itu untuk melayani kita, ngeladenin manusia. Di mana tempatnya? Neraka. Naudzubillah ya. Dituduh ya men, diresi'i dosa nih. Nah, tinggal kita pilih mau dilayani malaikat Ridwan atau malaikat Malik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tadi yang awal bahwa surga ini hak kita, jatah kita. Semua kita akan masuk surga. Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ada orang nggak mau surga, Pak? Ada. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sapa wonge sing taat barek aku dakhalal jannah, surga panggonane. Tapi wa man asani faqad aba. Sapa wonge sing durhakai aku faqad aba, berarti dia apa, ndak mau ditempatkan oleh Allah ke dalam surga. Padahal surga diciptakan untuk kita. Tapi Bapak dan Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, surga itu walaupun jatah kita, tapi nanti kita masuk surga itu harus bersih dari dosa. Saya ulangi. Jadi surga itu mau kita tempati, kita itu harus bersih dari dosa. Saya ulangi, harus bersih dari dosa. Makanya kalau ada orang kok dia dimasukkan neraka, sebenarnya bukan untuk diazab, bukan untuk disiksa, bukan, tapi apa? Dibersihi dosanya, habis itu masuk surga. Naudzubillah ya. Ya walaupun dibersihin tapi di neraka ya sik soro Mas ya. Ditutuki mbek malaikat. Nah gitu. Dalam kitab Al-Hikam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, emas itu menjadi emas yang murni asli. Supaya terlepas dari unsur-unsur logam yang lain, maka harus diapakan emas itu? Diapakan? Diayak. Selain diayak apa? Dibakar. Biar menjadi emas murni, logam-logam, bu tembaga, bu apa itu ya, dibakar dulu biar menjadi emas murni. Begitu juga kalau ada manusia nanti pengen masuk surga murni, nggak ada dosanya sama sekali, maka harus apa? Dibakar dulu, dicuci dulu, dibersihkan dulu. Di mana? Di neraka. Jadi kalau ada orang masuk neraka, hakikatnya itu bukan dipukulin, bukan ditotoin, bukan disiksa, bukan diadab, tapi apa? Dibersihin dosanya biar masuk surga. Kan begitu? Ya tadi ya. Tapi walaupun cuma dikum, ya soro terus sih. Ya. Pak nanti kalau udah biasa adaptasi. Gitu kan. Nanti lama-lama kan juga enak kan begitu aja kan. Ya, monggo dicoba. Lah lewat ini Ramadan ini kita itu dosa kita cuci. Dosa kita cuci. Ibarat kiai mengumpamakan, ibarat dosa kita itu kalau semasa hidup di dunia itu seperti semen yang mana semen tersebut masih basah. Ayo semen kalau masih basah, kan? Ini kena semen, antum guyur dengan air, hilang atau enggak? Hilang. Maka lewat Ramadan ini dosa apapun kita, kan?
Kita guyur dengan ibadah, kita guyur dengan istighfar, baca Al-Quran, taraweh, mengajar dengan semangat, insya Allah hilang. Amin ya Rabbal. Tapi kalau dosa tersebut sudah di akhirat, kita udah mati, Allah Subhanahu wa ta'ala masih sayang kepada kita, ingin membersihkan dosa kita. Tapi kalau nanti sudah di akhirat, dosa kita tidak seperti semen yang masih basah, tapi seperti semen yang sudah kering. Ayo, di sini ada semen udah kering, diguyur air, hilang atau enggak? Mana? Caranya gimana bisa hilang? Tutui mas. Tok 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 tok. Enggak cukup ditutui, dicukil. Bahasa Indonesia apa dicukil itu? Diculik. Apa? Ya dicongkel, benggolingges. Gak cukup dicongkel, dibor. Masya Allah. Begitu pula naudzubillah, Ibnu Adam nanti kalau di akhirat dosanya sudah seperti semen, tidak cukup diguyur dengan air, tapi apa? Yo dibakar, yo ditutui dhisik mbek malaikat, tong 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 tong, suci gek lebu swarga. Masya Allah. Loh, ini Ramadan tuh kesempatan buat kita. Masya Allah. Makanya Rasulullah kalau sudah masuk Rajab, persiapan untuk Ramadan luar biasa. Bagaimana doanya Rasulullah? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berarti apa? Persiapan 2 bulan Rajab dan Sya'ban, puasa, zikir, wirid untuk menyambut kita. Anak Adam kadang sudah di Ramadan, kita persiapan hari raya. Masya Allah. Tuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu jatahnya kita. Sayang Allah Subhanahu wa ta'ala sama kita. Sampai malaikat disuruh melayanin kita semuanya. Yang nyatetin amal, melayanin kita semua. Nah yang nanti di kuburan, ya melayani jenengan semuanya. Baik jenengan apik atau elek, tapi insya Allah semua yang hadir apik-apik. Amin ya Rabbal alamin. Semua ahli surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Surga disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang muttaqin itu apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra', dia infak, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dia susah ataupun dia kaya. Makanya enggak ada alasan aku miskin kok sedekah, sek melarat kok sedekah, di duit ae sedekah, urung tentu. Belum tentu. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyaqqi tamratin. Lindungi, bentengi diri kalian semuanya dari siksa api neraka walau bisyaqqi tamratin, walaupun dengan syaqqi tamrah. Apa syaqqi tamrah? Sesobek buah kurma. Maka dulu waktu saya kuliah di Mesir, setiap jalan-jalan, ya apalagi kalau mau duduk di masjid, ada orang bagiin kurma. Tapi bukan sesobek deh. Ya, ada orang yang bagikan. Di Indonesia tidak tradisi ya. Tidak tradisi. Ittaqun nara walau bisyaqqi tamratin. Dalam hadis dikatakan,
idza tasaddaqa ibnu Adam, ketika ibnu Adam itu sedekah, ya, takallamat as-sadaqatu bi kalimatin, sedekah itu berbicara, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi i'zan li bis-sujudi syukran lak li'annaka a'taqta an wahidan min ummati Muhammadin. Ya Allah, izinkan saya sujud kepadamu, syukur kepadamu karena engkau telah membebaskan satu dari umat Muhammad. Li'annaka haramta alayya an u'adziba ummata Muhammadin idza tasaddaqat. Karena engkau mengharamkan saya mengadab umat Muhammad ketika dia bersedekah. Maka sedekahlah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Apa artinya wal kadhiminal ghaidha? Dia orang yang bisa menahan amarah. Saya ulangi, dia yang bisa menahan amarah. Dalam hadis dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dia dibuat marah, ya, dan dia bisa meluapkan marahnya, tapi kemudian dia menahannya, maka apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk memilih bidadari mana yang kamu suka di surga. Makanya orang ahli surga itu biasanya Pak, wajahnya wajhun malih, kata Rasulullah. Senyum-senyum, ya kan? Sume sama orang kok mecucut, betutut, semrawut, apa lagi? Hendak wajahnya indah berseri-seri. Ya, ini wajahnya berseri-seri ya, kecuali yang tidak ngantuk. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan amarah. Sekarang orang itu kalau kita baca sosmed, masya Allah, semua orang tuh rata-rata tidak bisa menahan amarahnya, apalagi musim politik. Yang sini, yang situ, sampai ada fatwa haram pilih pemimpin ini, haram ini, wajib pilih yang ini. Inilah ketika ayat Al-Quran, ketika ayat hadis harus dipaksa tunduk kepada kepentingan politik. Ketika ayat Al-Quran harus tunduk kepada kepentingan hawa nafsu dia. Dan tidak hanya masalah politik, semua masalah. Ya, banyak kita tahu aliran-aliran di Indonesia, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Dia karena alirannya A dengan beberapa dalil menghujat aliran B, C, D, dan memaksakan dalil, mengepas-ngepaskan dalil agar sesuai dengan pendapatnya. Padahal benar tidak ada jaminan. Masya Allah. Inilah. Oke, lanjut. Ini terlalu panjang nanti bahas politik. Waktunya sebentar lagi selesai ya. Nah, ini baru mukadimah loh. Tema kita bagaimana mendidik dengan puasa ya. Nah gitu. Semangat mendidik walaupun kita puasa. Ini masih mukadimah. Masih mukadimah, belum masuk tema. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia bisa menahan amarah. Naudzubillah kita semuanya, antum semuanya, panjenengan semuanya diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pendidik, menjadi ustaz. Orang yang paling mulia setelah nabi adalah para guru, para ustaz. Ketika kita mengajar, ketika kita dakwah, tapi kita tidak bisa menahan amarah, suka muring-muring, suka menginikan orang. Oh, hati-hati. Harus kita belajar dari Rasulullah, wajhun malih, wajah yang berseri-seri, menjadi ahli surga. Jangan jadi ustaz tapi apa kereng minta ampun. Masya Allah. Kalau bukan jamaahnya haram, neraka tempat tinggalnya. Masya Allah. Naudzubillah.
Padahal kalau kita ingat sejarahnya para nabi, wali songo kalau yang ada di Indonesia, mereka berusaha sepenuh tenaga mengislamkan orang yang kafir. Tapi kita di zaman sekarang banyak guru-guru, banyak ustadz-ustadz yang mana mereka sibuk mengkafirkan orang muslim. Lucu kan? Para kiai, para ustadz, para ulama zaman dulu, para nabi sibuk bingung bagaimana orang kafir menjadi muslim. Tapi kita tidak, kita mengkafirkan orang yang sudah muslim. Jelas dia melakukan, kalau ada orang muslim melakukan kesalahan, jelas salah. Enggak semua orang muslim baik. Tapi tugas kita bukan menjustis mereka menjadi penduduk neraka, menjadi ahli neraka. Tapi tapi membimbing, menunjukkan mereka ke dalam jalan yang baik. Itu kan. Karena kita mengajarkan Islam kepada orang, itu tidak hanya bisa diajarkan dengan ayat Al-Quran dan hadis. Betul atau tidak? Apalagi cuma nahwu dan shorab, mubtada, khabar, marfu. Maksud lo apa, Pak? Ada ceramah, hadisnya banyak, benda. Tapi dengan cara Anda tunjukkan nilai-nilai akhlak Islam yang baik. Ini sudah masuk materi ya. Bagaimana Islam itu yang baik? Yang lagi viral sekarang, diviralkan Ustadz Lutfi ya, Muhammad Salah ya. Muhammad Salah atau Muhammad Salah? Lagi diviralkan, ya kan? Muhammad Salah, banyak yang masuk Islam gara-gara dia. Ya karena dicontohkan akhlak dia yang baik. Nah kan, itu tidak harus Anda ngomong kepada orang kafir, Anda ngomong kepada orang awam, dalilnya ini, ayatnya ini, maknanya ini, maka begini, tidak bisa. Tapi ada pendekatan-pendekatan yang lain. Dan ini adalah tugas ustadz dan ustadzah. Tugas kita. Ya, tugas kita. Jangan orang itu, adik-adik semua, teman-teman semuanya, ustadz dan ustadzah semuanya, orang semakin Islam tapi semakin benci dengan Islam yang lain. Orang semakin belajar tauhid tapi semakin dia akhlaknya malah tidak benar. Semakin baca Al-Quran semakin malah tidak benar. Ada wong Ali bin Abi Thalib mati dibunuh oleh orang yang hafal Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sayati zamanun ala ummati qaumun yatluna al-Quran, akan datang sebuah masa umatku yang mereka ahli baca Al-Quran. Masya Allah, kalau sudah ngomong Al-Quran ruyat bahjatu, seakan-akan nabi. Tapi tidak sampai di kerongkongan mereka. Ya, kemudian mereka datang membawa pedangnya, hamilan li sayfihi, mengetuk pintu tetangganya, mengatakan anta kafir. Ada hadis. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin belajar tauhid kok semakin ada yang aneh. Semakin belajar fikih kok semakin ada yang aneh. Entah tauhid yang ini, tauhid yang itu, tauhid yang macam-macam. Kalau dari dulu disatukan, tidak akan bisa disatukan. Tapi kita cari titik tengahnya. Maka tazkiyah, bikin madhab baru kalau perlu. Tauhid akhlaqi, tauhid tapi pendekatannya kepada akhlak. Bagaimana kalau kita iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita aplikasinya, muamalahnya kepada orang, baik muslim maupun non muslim. Orang itu kalau dia mengaku antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa qadrihi khairihi wa syarrihi, rentetannya banyak. La yu'minu ahadukum hatta ya'manal jaru bawa'iqahu. Tuh, ini kaitannya dengan iman, akhlak. Jadi semakin beriman semakin baik sama tetangga, kan begitu Ustaz ya?
Ini namanya tauhid akhlaki, yang mensejukkan suasana. Bukan malah memperkeruh masalah. Orang itu kalau Muslim ngaku Islam, ya harusnya apa? Orang Muslim yang lain mengaku merasa aman. Ini kan aplikasi daripada tauhid, aplikasi dari ajaran iman dan Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi min yadihi ila akhirih. Orang Muslim disebut Muslim itu adalah apa? Yang mana orang Muslim yang lain merasa aman dengan dirinya, merasa aman dari lisannya, merasa aman dari tangannya dan yang lain. Makanya kalau ada orang Muslim tapi tetangganya nggak merasa aman, saya nggak mau sana, nanti diomongin, saya nggak, laisa bi Muslim. Dan ini kalau tidak pakai pendekatan akhlak ustaz dan ustazah, ya, kalau tidak pakai pendekatan akhlak, semuanya nanti akan perang terus, tidak akan pernah menemukan titik temu. Maka harus diciptakan madhab baru nih. Madhab apa? Tauhid akhlaki. Atau tazkiyatut tauhid. Kita tazkiyah tauhid itu ya. Pilih ini. Lah kan harusnya begitu. Kenapa orang yang bertauhid alirannya ini rububiyah, uluhiyat, tauhid asma wa sifat. Yang satu tauhid ilahiyat, ilahiyat, sama'iyat, apa lagi? Ilahiyat, nubuwat, sama'iyat, apa lagi? Ya 3 ya. Oh 3. Berarti madhabmu itu. Ilahiyat, rububiyat, sam'iyat. Yang satu rububiyat, uluhiyat, asma wa sifat. Gak pernah akan ketemu. Aku kemarin ke Gresik. Nah, ada orang, saya dikasih bukunya. Kasih buku mengkritik Ustadz Abdus Somad. Ya kan? Oh, paling tepat ya. Keren, ya kan? Dan Ustadz Abdus Somad tak baca. Saya baca kitabnya Ustadz Abdus Somad yang 9 berapa? Masalah populer itu kan. Kemudian yang ini tak nyambung karena apa? Pendekatannya berbeda. Perang. Yang ini Ustadz Abdus Somad, ya kan? Ustadz Abdus Somad aliran ini dijawab dengan buku aliran ini. Yo jelas gak beda. Jelas gak sama, gak beda. Jelas berantem. Ini kan ngeritik dengan ini. Saya nggak senang dengan partai A misalnya. Tak kritik dengan yo sana juga ngeritik. Tidak pernah benar. Jadi boleh kritik dan mengkritik, tapi apa? Asal mencerahkan, membimbing. Ngapain kita semuanya? Ya, mengajari anak-anak kita hal-hal yang kurang penting. Bapaknya Nabi Muhammad di surga atau neraka? Kowe kurang gawe ni lapo? Yang dipertanyakan kowe iki nang surga atau neraka? Ya kan gitu? Ya Mbak ya, Ustazah ya. Bahas pamannya Nabi di surga atau di neraka. Kowe iki lapo to? Kurang kerjaan. Allah sih, bagaimana umat bisa ke masjid, tarawihnya makin lama makin mundur bukan makin maju, ya kan? Salatnya tambah lama tambah baik. Ini tugas kita untuk mendidik lewat madrasah Ramadan ini. Jangan kita jadi ustadz, jangan kita jadi ustadzah. Ramadan datang malah lemes, malah tidur aja. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah perang Badar pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Perang Badar itu terjadi pada bulan apa? Ramadan. Jadi Ramadan perang. Jangan Ramadan tidur. Ngajarnya jadi malisan, telat, ya kan?
ketiduran Ustaz. Tadi malam qiyamul lail Ustaz. Ya qiyamul lail. Iya. Qiyamul lail barek bojone tadi. Oh, qiyam sampai turu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pentaklukan Konstantinopel yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih pada bulan apa? Ramadan. Kita mentaklukkan apa di bulan Ramadan ini? Ya, mentaklukkan apa di bulan Ramadan? Hawa nafsu. Kolak satu mangkok. WA. Ramadan tahun politik. Waduh, Masya Allah. Ayo makanya lewat Ramadan kita makin semangat untuk belajar. Makin semangat untuk belajar. Makin semangat untuk mendidik. Jangan dipikir pulang THR-nya berapa. Kan gitu kan. Di THR sampai sini. Ya kayak mikir THR itu ya. Tidak hanya orang-orang sana. Kita juga iya ya. Ustadz kiai apa doa ya mikirnya ya bisa mikir THR. Tapi anda nggak dapat THR kayaknya. Karena yang dapat THR yang PNS ya. Anda PNS enggak? PS bukan PNS. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo makin semangat. Nah, apalagi guru-guru baru. Mungkin ada guru-guru baru ya, SDM baru. Jangan semangat di awal aja. Nanti 3 bulan, 6 bulan sudah lemas, ya begitu-begitu saja. Ya, awal masuk, masya Allah. Ya. Makanya ukuran saya, guru disebut guru itu ketika dia sudah mengajar 5 tahun. Baru setahun 2 tahun belum, karena belum. Masih mengajar, masih berkarir, masih menyampaikan materinya dengan gayanya seperti ini, SOP-nya seperti ini. Nanti kalau belum 5 tahun belum teruji. Karena mendidik tidak hanya sekedar dengan apa? Tulisan. Mendidik tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi apa? Semuanya. Nah, mendidik itu semuanya. Jadi guru itu seperti itu. Jadi kiai itu seperti itu. 24 jam meminjam istilahnya teman saya yang mulia ini, Ustaz Aziz. Ustaz Aziz. Guru kalau mau jadi guru dinia. Ya enggak dinia juga sih tapi. Ini ada enggak guru dia. Kalau mau jadi guru, apalagi guru dinia, tinggal di pondok, kerjanya 24 jam. Yang lain istirahat, kita mah enggak istirahat. Yang guru yang lain ya kan, jam 7 belum ke sekolah. Ustaz Aziz sebelum subuh udah datang. Subhanallah. 24 jam lebih. Antum, saya juga termasuk ya. Mohon maaf ya. Saya jam 2 udah pulang. Jam 3 maksimal. Ya tidak. Ustaz Aziz jam 9 masih di sini. Anaknya terlantar. Saya itu lihat ada murabbi-murabbiya nih. Duh antum kok sudah punya anak? Nanya Ustaz Aziz. Besoknya lagi ada yang kan, kok punya anak Mbak murabbiyah? Ustaz Aziz. Anak Ustaz Aziz itu masya Allah sini. Mamanya banyak, bapaknya satu baru. Ya, istrinya baru satu kan? Nah, baru satu. Gak ada istrinya kan ini ya? Oh gak ada. Aman berarti ya? Oh direkam. Yo satu aja ya, satu aja disyukuri. Kalau disyukuri insya Allah ditambah. La in syakartum la azidannakum. Amin. Gak ada sama yang belum ya. Masalah. Lah ini contoh ini saya mencontohkan teman saya karena saya juga belum. Jadi guru apalagi guru dinia, guru pesantren 24 jam. Masya Allah. Apalagi Ustadz Nanang jam 3 datang dari tempat jauh ke sini. Ya kan? Ngetok saya, Ustadz jadi imam.
Ustaz Nanang, Ustaz Mugis dan ustaz-ustaz yang lain. Tuh main nih. Jihad 24 jam ngajarnya, malam munajat kepada Allah. Ya Allah, kenapa muridku tidak paham? Jangan murid tidak paham Anda gebugin, Anda pukulin. Contohlah Al-Imam An-Nasai, ketika muridnya diajar tidak paham, dia sujud kepada Allah, angkat tangannya, ya Allah, dosa apa saya sehingga murid saya tidak bisa. Sekarang murid kita ini bukan hanya tidak bisa, nakal. Ya atau tidak? Kita kadang-kadang punya murid-murid kita masih seperti muridnya Nabi Musa, belum seperti muridnya Nabi Muhammad. Muridnya Nabi Musa itu ditinggal hijrah gurunya, ditinggal munajat ke Bukit Tur Sina 40 hari. Kafir loh enggak? Kafir. Murid kita kadang-kadang seperti itu, kita ditinggal gurunya, muridnya korat-karit enggak karu-karuan. Tapi kalau muridnya Nabi Muhammad, ditinggal Nabi Muhammad sudah mati, tapi apa? Masih enggak masih aman lah, masih baik, masih soleh, sampai kita semuanya bisa merasakan Islam. Alhamdulillah. Jamaah ustadz dan ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suatu ketika dia naik tangga mimbar. Ya benar ya? Podium ya. Rasulullah mau khutbah, dia naik mimbar, di tangga yang pertama Rasulullah bilang amin. Menginjakkan tangga yang kedua Rasulullah bilang amin. Tangga yang ketiga Rasulullah bilang amin 3 kali. Habis selesai khutbah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa tadi engkau bilang amin, amin, amin? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tadi Jibril datang kepadaku dan dia berdoa, barang siapa yang dia diberi kesempatan oleh Allah hidup di bulan Ramadan, ketika Ramadan sudah pergi darinya dan dosa-dosanya belum diampuni, maka celakalah dia. Naudzubillah. Kita sudah di Ramadan, naudzubillah, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustajab, didoakan celaka. Naudzubillah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Naudzubillah. Maka perbanyak amal, dan amal yang paling baik itu apa? Amal yang menjadi jariah terus itu apa? Tidak lain adalah menjadi guru. Bukan yang hanya sekedar baca Al-Quran, tapi menjadi guru Al-Quran. Kayak Ustadz Aziz. Alhamdulillah. Tuh, ini jariah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang menunjukkan orang jalan kebaikan, jalan menuju hidayah, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya dan pahala orang yang mengikutinya. Maka Ramadan Anda menjadi ustadz dan ustadzah, masih mengajar, biar dia sekolah yang lain sana libur, ustadz-ustadzahnya aman, gurunya nyaman, tinggal paling di akhir dapat parcel, dapat THR, dapat bingkisan. Tapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan Ramadan masih mengajar,
Ramadan masih mendidik, Ramadan masih mengajar Quran, Ramadan masih mengajarkan kitab kuning, Ramadan mengajarkan salat, membina santri agar salat jamaah, agar salat tahajud, agar salat tarawih, puasa dengan benar. Ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur antum semuanya menjadi ustaz, bersyukur Anda semuanya menjadi guru, di mana guru diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala jariah ila yaumil qiyamah, terlebih-lebih bulan Ramadan, yang mana Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 1000 menjadi 1.000.000 dan seterusnya. Setiap langkah Anda ke sini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika niat ke sini, tata niatnya jihad fi sabilillah. Subhanallah, langkahkan kaki kanan, subhanallah kaki kiri, astagfirullah kaki kanan, la haula wala quwata kaki kiri. Niat jihad, niat mengajar. Masya Allah. Malah mendoakan muridnya sebagaimana Rasulullah mendoakan para umatnya. Ummati, jadikanlah umat yang baik. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh kita dalam mendidik, dan dia adalah contoh yang terbaik. Siapa dia? Siapa contoh pengajar terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila munaza. Bukan imam ini, bukan imam itu. Nah, Rasulullah terbaik. Rasulullah menjadi contoh pengajar yang terbaik. Bagaimana Rasulullah akhlaknya, jiwanya, ruhiyahnya, tazkiyatun nufusnya, siang, sore, malam. Apa yang dipikirkan oleh Rasulullah? Ummati. Bahkan nyawa ketika digarah-garah, di kerongkongan, dia tidak mengatakan diriku, nafsi, istriku, anakku, bukan. Tapi dia mengatakan apa? Dia mengatakan ummati. Malam dia doakan ummati. Yang selalu dipikirkan adalah santrinya, yang selalu dipikirkan adalah umatnya, yang selalu dipikirkan adalah kita semuanya menjadi umatnya. Bagaimana ini nanti kita semuanya umatnya Rasulullah sampai akhir hayat, semuanya bisa masuk surga. Amin ya rabbal. Ini yang digalaukan oleh Rasulullah. Ummati. Iya, umatku ketika masih ada saya, mereka ada apa-apa, mereka bisa tanya kepada saya. Saya masih menjadi nabi, menjadi pembimbing, ya, hidup bersama mereka. Ya, bagaimana nanti ketika saya sudah mati? Maka dari itu kita menjadi seorang muallim, menjadi seorang guru. Lewat Ramadan kita semangatkan diri kita. Yang selalu kita pikirkan adalah apa? Muridku. Santriku. Bukan THR-ku. Bukan hanya anakku. Tapi santriku bagaimana nanti kalau sudah pulang? Bagaimana santriku kalau sudah lulus dari tazkiyah? Bagaimana santriku nanti kalau sudah keluar? Bagaimana nanti santriku kalau jadi pejabat? Kalau jadi PNS? Dipikirkan terus. Inilah ruhiyah seorang Rasul Muhammad. Inilah yang harus kita tiru. Ruhiyah seorang guru, selalu mengawal muridnya dalam doanya, selalu terfikirkan. Maka ini yang akan menjadi yang mempengaruhi kepribadian mereka. Maka kita sebagai seorang ustaz, ya, sunnah mendoakan murid-muridnya. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa syarri wal kafarati wal dhair. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li ikhwanina alladhina sabaquna
إيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم ربنا سلمنا اللهم ربنا بارك فينا وفيما علينا اللهم ربنا اجعلنا من عتقائك من النار واجعلنا من المقبولين الذاكرين يا رب العالمين اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وصلي وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, tadi pengajian sangat menyenangkan sekali, membuka wawasan kita, menerangkan tentang surga pertama-pertama, Masya Allah, sangat indah sekali. Kedua, ketiga, Masya Allah, sangat celkit hati ini, karena banyak penyakit Ustaz di hati kita ini. Akhirnya tausiahnya Ustaz Joko kayak air asin ketika masuk kepada kulit maksud sakit. Itulah banyak dosa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian ini menjadi manfaat kita, menjadi semangat kita untuk kedepannya, untuk mengajar anak-anak kita. Syukron wadumtum fil khairi wal barakati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.